Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin menyajikan studi kelayakan bisnis pada toko fashion Ayu Citra by Monochrome yang akan disajikan oleh teman saya yang bernama Devi Indrisari, yang kedua Azinda Cici Prihatin, yang ketiga Yuni Sulistiawati, yang keempat Pratama Fikri Ramadan, yang kelima Uji Febianti. Untuk subbab yang akan kami bahas dalam studi kelayakan bisnis pada toko fashion Ayu Citra by Monochrome, yang pertama adalah profil usaha toko Ayu Citra by Monochrome, yang kedua aspek pasar usaha, yang ketiga aspek pemasaran, yang keempat aspek teknik operasional usaha, yang kelima aspek manajemen dan organisasi, yang keenam aspek keuangan usaha, yang ketujuh aspek ekonomi dan sosial, yang kedelapan aspek lingkungan hidup. Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis adalah untuk menilai peluang proyek bisnis, apakah proyek tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Jika memang proyek layak diteruskan, maka bisa ditentukan upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi Anda dari risiko rugi. Profil usaha. Nama, toko Ayu Citra by Monochrome, jenis usaha retail busana. Pemilik kelompok 8. Alamat Jalan Gubernur Suryo nomor 15A, Jombatan, Kecamatan Jombang. Untuk Shopee-nya adalah Ayu Citra by Monochrome. Instagram adalah ayucitra.by-monochrome. Dan mereka juga memiliki TikTok yang bernama Ayu Citra by Monochrome 1. Jam operasional Senin sampai Minggu. Moto bisnis ini adalah berusaha memulai usaha dari hal yang kecil untuk kemudian dapat dikembangkan menjadi usaha yang besar dan mengutamakan kualitas produk. Yang selanjutnya adalah aspek pasar. Bentuk pasar di usaha kami sendiri, kami masuk ke dalam bentuk pasar produsen, yang dimana usaha kami membutuhkan reseller untuk memasarkan produk kami. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Yang pertama yaitu harga produk barang. Yang kedua, harga produk lain yang relevan. Yang ketiga, selera. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang selanjutnya ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran merupakan strategi pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi pemasaran merupakan cara untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi pemasaran menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya. Yang pertama ada segmentasi target dan posisi di pasar. Yang kedua, bauran pemasaran. Yang ketiga, faktor persaingan perusahaan. Yang selanjutnya, sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen dalam aspek pemasaran. Aspek teknis atau operasi. Yang pertama, penentuan lokasi usaha. Yang kedua, luas produksi. Yang ketiga, tata letak atau layout. Yang keempat, teknologi. Dan yang kelima, persediaan. Yang pertama, penentuan lokasi. Lokasi kantor pusat yaitu ibu kota negara atau ibu kota provinsi. Karena kantor pusat akan digunakan untuk memecahkan semua permasalahan kantor cabang dan untuk mengambil keputusan. Lokasi kantor pusat pada toko baju Ayu Citra by Monochrome yang kantor pusatnya terletak pada wilayah Peterongan, Kabupaten Jombang. Terletak pada wilayah yang ramai penduduk dan pusat kota membuatnya mudah dijangkau. Kantor pusat memiliki lahan yang luas sehingga saat berdiskusi dalam menyelesaikan masalah terasa nyaman. Yang kedua, luas produksi. Berkaitan dengan beberapa jumlah produksi yang dihasilkan oleh toko baju Ayu Citra by Monochrome dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien, maka proses produksi yang dilakukan toko baju Ayu Citra by Monochrome adalah proses produksi terus-menerus. Yang ketiga, tata letak atau layout. Tata letak yang dipakai pada toko baju Ayu Citra by Monochrome adalah spine layout, di mana pengunjung dapat berjalan dari pintu masuk ke ujung toko. Baju ditempatkan di kedua sisi ruang jalan dan point of sale ditempatkan di ujung belakang toko. Yang keempat, teknologi. Teknologi pemasaran. Toko baju Ayu Citra by Monochrome memilih Shopee, TikTok, Facebook sebagai marketplace-nya karena aplikasi tersebut mudah digunakan baik oleh seller maupun buyer, memiliki banyak pengunjung, memiliki customer service respon yang cepat, dapat menjamin keamanan transaksi dengan sistem escrow, dan dapat memberikan keuntungan bagi seller.
Aspek manajemen dan organisasi pada toko Ayu Citra Monokrom. Terdapat beberapa aspek-aspek, di antaranya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini terdapat planning, organizing, actuating, dan controlling. Kita bahas dulu tentang planning. Planning pada toko Ayu Citra Monokrom yaitu melakukan sebuah perencanaan jangka panjang dengan harapan produk fashion pada toko Ayu Citra Monokrom dapat diterima oleh masyarakat sekitar sehingga bisa menembus pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Yang kedua ada organizing. Usaha toko Ayu Citra Monokrom ini dapat berjalan lancar dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan. Maka toko Ayu Citra Monokrom membentuk sebuah organisasi, di mana di dalam organisasi ini terdiri 4 departemen, yaitu Departemen Keuangan, Departemen Penyedia, Departemen Pembeli, dan Departemen Pemasaran. Yang ketiga ada actuating. Sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai program kerja pada toko Ayu Citra Monokrom. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang disusun, kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Yang keempat ada controlling. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan aturan toko Ayu Citra Monokrom, maka dibutuhkan pengkontrolan bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengorganisasian, sehingga dengan hal tersebut dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi, dan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan zaman pada toko Ayu Citra Monokrom. Yang kedua ada aspek implikasi pada standar studi kelayakan bisnis. Yang ketiga ada aspek organisasi. Tentunya di dalam studi kelayakan bisnis ini ada aspek organisasi di mana di dalamnya agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing sehingga dapat mencapai tujuan pada toko Ayu Citra Monokrom. Maka perlu dilakukan sebuah organisasi di dalam tim. Dan yang terakhir ada level manajemen. Nah, sekarang kita masuk ke aspek keuangan. Jadi pelaksanaan bisnis itu tidak lepas dari berapa jumlah investasi yang akan kita keluarin, terus berapa lama investasi itu dapat balik lagi, terus berapa sih laba yang akan kita peroleh nantinya. Nah, hal ini kita akan bahas di aspek keuangan ini. Tentunya aspek keuangan juga akan memperlihatkan tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan dengan benar. Aspek keuangan mencakup tentang cara menghitung sumber dana, cash flow, neraca, break-even point atau BEP, dan yang terakhir PBB, IRR, NPV, dan PI. Sumber dana. Kebutuhan dana pada toko Ayu Citra Monokrom diperkirakan sebesar 600 juta rupiah dengan modal sendiri sebesar 400 juta rupiah. Toko Ayu Citra Monokrom melakukan pinjaman di bank sebesar 200 juta rupiah dan bunga kreditnya sebesar 14%, jatuh temponya selama 3 tahun. Nah, yang kita harus pikirin itu gimana sih cara menghitung balikinnya. Untuk tahun 0, pinjamannya sebesar 200 juta, tidak melakukan pembayaran ataupun bunga dan pokok. Langsung ke sisanya ya, 20 juta. Terus untuk tahun pertama, kita melakukan angsuran di bank. Angsuran pertama kita ke bank sebesar 86 juta 146.296 ribu rupiah dan bunga 28 juta rupiah itu didapat dari sisa tahun kosong dikali bunga kredit. Dan untuk pokoknya 58.146.296 ribu rupiah. Untuk sisanya sebesar 141.853.704 ribu rupiah. Dan untuk tahun keduanya ini melakukan pembayaran lagi
sebesar Rp86.146.296.596 dengan bunga Rp19.859.519. Bunga ini didapat dari sisa tahun pertama dikali bunga kredit. Dan untuk pokoknya Rp65.286.778.000. Ketemu sisanya Rp75.566.926.000. Dan untuk tahun terakhir atau tahun ketiga melakukan pembayaran lagi sebesar Rp86.246.296.000 dengan bunga sebesar Rp10.579.370. Itu didapat dari sisa tahun kedua dikali bunga kredit. Terus untuk pokoknya Rp75.566.926.000 dan sisanya kosong. Jadi sisanya sudah tidak membayar lagi ya, kosong karena dilakukan pembayaran pada tahun ketiga. Menghitung cash flow. Untuk tahun kosong, kita hanya melakukan pemasukan pada bank. Jadi pemasukan kita hanya pinjaman dari bank sama modal kita sendiri. Pinjaman dari bank itu sebesar 200 juta, untuk modal kita sendiri sebesar 400 juta, jadi totalnya 600 juta. Dan untuk pengeluaran pada tahun kosong, kita hanya melakukan investasi. Jadi kita melakukan investasi pada peralatan-peralatan yang dibutuhkan pada toko serta perlengkapan yang dibutuhkan pada toko. Investasi kita sebesar Rp240.970.000. Jadi total pengeluaran kita Rp240.970.000. Untuk selisihnya sebesar Rp359.030.000. Itu didapat dari total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Untuk kas awalnya tidak ada karena kita masih tahun kosong ya. Untuk kas akhirnya sebesar Rp359.030.000. Dan untuk tahun pertama, penjualan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kita asumsikan ada kenaikan penjualan sebesar 5%. Jadi per tahunnya. Ini masih asumsi kita ya. Untuk tahun pertama sebesar penjualannya sebesar Rp653.664.000. Untuk depresiasinya sebesar 12 juta, amortisasinya 4 juta. Total pemasukan kita selama tahun pertama adalah Rp699.664.000. Dan untuk pengeluaran tahun pertama kita melakukan angsuran pokok. Jadi kita membayar angsuran pokok. Selain kita membayar angsuran pokok, kita juga melakukan pembayaran bunga pada bank. Angsuran pokok tahun pertama adalah Rp58.296.296.000. Untuk beban bunganya sebesar 28 juta. Terus untuk biaya produksi kita sebesar Rp375.140.000. Biaya pemasarannya sebesar 5 juta, biaya administrasinya 3 juta, pajak penjualannya Rp65.366.400.000. Untuk pajak penghasilannya Rp8.857.880.000. Menghitung neraca pada toko Ayu Citra by Monokrom. Terdapat beberapa aktiva. Ada beberapa jenis, di antaranya ada aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tak berwujud. Aktiva lancar pada toko Ayu Citra by Monokrom seperti kas di tahun 2020 sebesar Rp359.030.000. Aktiva tetap seperti tanah sebesar Rp50 juta. Bangunan sebesar Rp112.500.000. Perlengkapan dan peralatan sebesar Rp52 juta. Akumulasi depresiasi sebesar Rp11.591.800.000. Total aktiva tetap yaitu sebesar
Rp226.800.000. Untuk aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud ini seperti pendirian usaha. Pendirian usaha sebesar 15 juta rupiah, perizinan sebesar 5 juta rupiah, sertifikat sebesar 3 juta rupiah, merek sebesar 5 juta, akumulasi amortisasi sebesar 4 juta, total aktiva tak berwujud sebesar 24 juta rupiah. Dan untuk total semua aktiva jadi 609.121.800.000 rupiah. Jadi total aktiva ini didapat dari aktiva lancar ditambah aktiva tetap ditambah aktiva tak berwujud. Dan untuk pasifanya ini ada hutang lancar. Kebetulan sekali toko Ayu Citra B Monokrom ini tidak mempunyai hutang lancar ya, tetapi mempunyai hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang itu didapat dari hutang kita pada pinjaman di bank sebesar 141.853.704.000 rupiah. Untuk modalnya 400 juta, rugi labanya sebesar 67.268.906.000 rupiah. Ini didapat dari total aktiva dikurangi total pasiva dikurangi modal, ketemu rugi laba. Untuk pasivanya, total pasiva sebesar 609.121.800. Untuk total pasivanya sebesar 609.121.800. Ini didapat dari total aktiva ditambah total hutang jangka panjang, maksudnya itu ditambah total hutang ya, ditambah total hutang dan ditambah rugi laba, ketemu total pasiva. Dan begitu seterusnya untuk tahun 2021 dan 2022. Dan selanjutnya yaitu data BEP dari toko Ayu Citra B Monokrom dari tahun 2020 sampai 2022. Untuk penjualannya sendiri di tahun 2020 yaitu mendapat Rp653.664.000 rupiah, dan fixed cost totalnya yaitu sebesar Rp132.640.000 rupiah, dan untuk variable costnya yaitu Rp305.364.280 rupiah, hingga BEP harganya berjumlah Rp248.929.264 rupiah. Untuk BEP unit di tahun 2020 1.904 per unit. Di tahun 2021 untuk penjualannya mendapat sebesar Rp754.981.920 Untuk total fixed cost-nya yaitu sebesar Rp127.803.519 rupiah. Untuk variable cost total Rp353.448.702 rupiah. BEP harga Rp240.302.276 rupiah, dan untuk BEP unitnya mendapatkan 2095 unit. Untuk di tahun 2022 penjualannya sebesar Rp792.731.016 rupiah. Untuk fixed cost totalnya yaitu Rp124.231.370 rupiah. Untuk variable cost totalnya Rp399.935.429 rupiah. BEP harga Rp250.714.510 rupiah. Untuk BEP unit di tahun 2022 2.285 unit.
Analisisnya yaitu bisnis dinilai layak karena tingkat penjualan lebih tinggi dari nilai BEP harga, dan bisnis dinilai layak karena kapasitas produksi lebih tinggi dari nilai BEP. Selanjutnya, data PBP tahun ke-0 pengeluarannya 240.970.000 rupiah. Untuk net cash flow-nya 200 sama. Untuk kumulatifnya juga sama. Tahun ke-1 pengeluaran tidak ada, pemasukan untuk net profit 168.299.730 rupiah. Depresiasi dan amortisasi yaitu sebesar 16 juta rupiah, sehingga net cash flow-nya menjadi 184.299.730 rupiah. Kumulatifnya menjadi 56.670.280 rupiah. Tahun kedua untuk pengeluaran tidak ada, pemasukan net profit yaitu 225.273.699 rupiah. Depresiasi dan amortisasi sama sebesar 16 juta rupiah, hingga net cash flow-nya 241.273.699 rupiah. Kumulatifnya menjadi 184.603.419 rupiah. Untuk tahun ketiga pengeluaran tidak ada, pemasukan net profit yaitu sebesar 222.306.217 rupiah. Depresiasi dan amortisasi sama 16 juta rupiah. Untuk net cash flow itu sebesar 238.306.217 rupiah, sehingga untuk kumulatifnya yaitu 422.909.636 rupiah, sehingga PBP sama dengan 1, yaitu artinya investasi itu akan kembali setelah 1 tahun. Analisa, maka bisnis ini dinyatakan layak karena payback periodenya lebih pendek daripada umur. Selanjutnya yaitu IRR, NPV, dan BI. Untuk IRR-nya sendiri yaitu sebesar 66%. Analisa, bisnis dinilai layak karena memiliki tingkat pengembalian atau IRR sebesar 66% yang lebih besar dari bunga pinjaman kredit. Sedangkan untuk NPV-nya yaitu sebesar 216.991.314 rupiah. Hingga untuk analisanya berdasarkan perhitungan NPV sebesar 216.991.314 rupiah tersebut, maka bisnis kami layak jalankan. Sedangkan untuk PI tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, nilai PI di tahun ke-1 yaitu 1.232.000 dan tahun kedua 1.294.000, tahun ketiga 1.252.000. Hingga analisis yang dapat disimpulkan yaitu bisnis dinilai layak di mana PI setiap tahunnya lebih besar dari angka 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Average Rate of Return Method atau ARR. ARR atas dasar investasi awal. ARR sama dengan keuntungan setelah pajak dikali 100% dibagi investasi awal, sama dengan 168.299.720 dibagi 600 juta, sama dengan 28%. Selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial. Dengan adanya toko Ayu Citra by Monokrom yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mencari tempat belanja fashion yang nyaman dan dapat mensejahterakan masyarakat dengan membuka lapangan kerja, menciptakan peluang pendapatan bagi pihak yang berkaitan, serta memberikan manfaat bagi pemerintah melalui pajak.
Dampak aspek ekonomi dari usaha ini meliputi: yang pertama, dapat membantu meningkatkan ekonomi melalui terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar wilayah usaha. Yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui penggunaan lahan yang efektif dan efisien, seperti penggunaan ruangan yang dapat difungsikan dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah, menambah peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar tempat usaha. Dampak aspek sosial dari usaha ini meliputi: yang pertama, demografi, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar dikarenakan adanya lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, budaya, mengembangkan fashion modern berupa baju atau fashion anak muda yang dapat mengembangkan inovasi dan kreativitas yang menghasilkan fashion terupdate. Aspek lingkungan hidup. Hal-hal yang dilakukan oleh toko Ayu Citra by Monochrome dalam mengolah lingkungan adalah menjaga kebersihan lingkungan toko Ayu Citra by Monochrome, di mana toko dapat menghasilkan limbah plastik dan kardus yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini dilakukan secara rutin setiap hari untuk menghindari terjadinya penumpukan sampah dan debu di lokasi usaha. Jika sampai terjadi penumpukan, maka akan mempengaruhi minat para pelanggan untuk datang dan memberikan order ke tempat lain. Kesimpulan, fashion busana di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Salah satunya, pelaku bisnis fashion busana yaitu toko Ayu Citra by Monochrome. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu penelitian yang mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan keputusan apakah suatu ide bisnis layak atau tidak untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil yang telah dijabarkan pada studi kelayakan bisnis, toko Ayu Citra by Monochrome di setiap aspek sudah menunjukkan sisi positifnya. Inovasi dan kreativitas pelaku usaha bisnis ini dapat menciptakan ide bisnis yang dapat terus berkembang sewaktu-waktu, sehingga bisa menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di toko kami. Potensi pengembangan usaha. Usaha pada toko Ayu Citra by Monochrome memiliki potensi pengembangan usaha yang baik, dikarenakan fashion merupakan kebutuhan utama manusia selain pangan atau makanan dan papan atau tempat tinggal. Karena itulah bisnis fashion sangat bertumbuh dan diminati. Dari segi produk sendiri, toko Ayu Citra by Monochrome menjual produk yang sedang menjadi tren di kalangan anak muda. Dari segi harga juga masih dapat dibilang terjangkau. Dari segi pemasaran produk yang ditujukan ke semua kalangan baik muda ataupun orang tua, sehingga lebih mudah dijangkau. Usaha juga berpotensi menjadi lebih baik ke depannya karena prospek usaha yang baik. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.